Hai, aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Bincang Editor Liputan6.com. Yeay! Bersama saya seperti biasa Istiarto Sigit. 60 menit ke depan kita akan bareng-bareng untuk ngobrol-ngobrol seputar fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Dan hari ini seperti biasa juga kita akan kedatangan ada seorang narasumber dan beberapa pimpinan redaksi dari media kece-nya KL yang juga akan ikutan ngobrol. Dan Anda juga bisa ikut ngobrol bareng kita melalui media sosial dari liputan6.com. Silahkan bisa komen, bisa meninggalkan pesan, pertanyaan di situ juga nanti akan coba kita cari. Plus jangan lupa bisa dong diposting-posting kalau lagi nonton ya. Nah, sebelum kita perkenalkan siapa aja narasumber kita hari ini, ada satu video nih akan kita tampilin karena ini berhubungan dengan topik kita hari ini yaitu potret pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Yuk kita lihat video berikut ini. Semuanya dari tempat yang mau dari sini dan mau dari sini diharuskan untuk pembelajaran jarak jauh. Makanya kami harus cari jaringan walaupun kadang-kadang harus 1 atau setengah jam dari rumah untuk cari tempat yang ada jaringan. Ini kadang-kadang hanya bisa baca SMS atau ya sekali-sekali bisa kalau WA. Nah, kebanyakan tugas kami hanya Zoom. Itu bisa beberapa menit saja, setelah itu memberikan tugas melalui WA kepada masing-masing personil. Kami sangat kesusahan untuk menjabarkan setiap pelajaran kepada anak didik. Terus juga memang ada media Zoom, ada media-media lain. Iya, tidak bisa dikatakan sukses, sebenarnya hanya memenuhi ya, proses pembelajaran jarak jauh. Kalau dikatakan sukses ya paling tidak mencapai ya 70% ke atas ini ya, kadang-kadang kita materi saja harus terhalang dengan cuaca, ya, signal dan WA juga kadang-kadang terkirim ya setelah kita selesai ngajar baru WA-nya bisa terkirim. Kalau habis gitu, kalau lagi nggak ada uangnya kan Bingung juga. bingung belajarnya juga harus mundur dulu kan. Bebas, terserah sampai jam berapa aja. Tapi kami biasanya sampai jam 12 itu udah selesai. Itu dia tadi sepenggal cerita dari seorang guru dan juga murid yang harus mengikuti pembelajaran secara online di tengah pandemi COVID-19. Tentu kita paham ya, di tengah pandemi ini memang situasi berubah termasuk juga dunia pendidikan. Tatap muka di kelas mungkin belum bisa dilakukan di beberapa daerah dan menyebabkan para guru dan murid juga harus berburu sinyal supaya bisa mendapatkan akses untuk mengikuti pembelajaran secara online. Nah, potret pendidikan seperti ini akan menjadi salah satu hal yang kita bahas di Bincang Editor kali ini. Dan saya akan memperkenalkan narasumber-narasumber yang sudah hadir. Yang pertama yang akan saya panggil adalah Profesor Arif Rahman, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Assalamualaikum, Prof. Arif. Iya. Saya dari Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Siap. Saya menjalankan program-program dari Mas Nadiem, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Baik. Prof. Arif, terima kasih. Sebentar kita tahan dulu, saya harus perkenalkan dua narasumber lain saya yang minggu lalu juga sempat gabung sama kita. Kita perkenalkan, yang pertama ada Mbak Retno Pinasti, pimpinan redaksi dari SCTV dan Indosiar. Halo, selamat siang Mbak Eno. Halo, selamat siang Mas Ito. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi kita Mbak Eno. Sehat Mbak Eno?
Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selain Mbak Eno dan Prof. Arief, juga ada pimpinan redaksi dari liputan6.com, Mbak Irna Gustiawati. Halo Mbak Irna. Halo Ito, selamat siang Tok. Selamat siang Selamat Mbak. siang. Sehat Mbak? Apa namanya Sehat tadi? Ito. Iya, baik. Nah, kita akan ke Prof. Arief terlebih dahulu ya, Mbak Eno, Mbak Irna, izin. Prof. Arief, bagaimana Anda melihat potret pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini, Prof. Arief? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kan saya udah bilang. Ah, Saya udah bilang sama Anda, kalau Anda minta potret, aku nggak tahu sebab saya bukan tukang potret. baik. Ya, Terus saya jadi ganti pertanyaan. saya Ya. hanya akan memberikan paparan apa yang dikerjakan dan yang harus dikerjakan di dalam masa pembelajaran jarak jauh ini. Oke. Baik, kalau Jadi begitu- masih boleh ngomong apa enggak? Ya, silakan Prof. Arief. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditayangkan. Jadi, halo, siapa Iya, yang Prof. pegang materiku ya? Ya, sebentar Prof. Sedang diproses, Prof. Ya, saya dapat waktunya berapa menit? Ini bisa sampai 20 menit, Prof. Enggak, 15 menit aja. Baik, Prof. Siap. Iya, silakan, Prof. Sudah muncul, Prof. Iya, tapi itu langsung ke slide 2. Mana ininya? Bukan, judulnya. Nah, ini. Jadi, potret pendidikan Indonesia di masa pandemi. Saya tidak bersedia menceritakan tentang potret, sebab saya bukan juru potret. Jadi, saya hanya mau menyampaikan pendidikan Indonesia di masa pandemi. Apa sih pendidikan itu? Slide kedua, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Ini kira-kira kelihatan besar nggak sama mbak-mbak yang sama Mbak Eno, sama murid-murid, sama Mbak Irna? Kelihatan, Besarin Pak. aja. Kelihatan, Pak. Dibesar. Slide 2 berarti ya, Pak? Hah? Ke slide 2 atau ke slide 1, Pak? Slide 2, slide 1 kan judul. Iya, Pak. Nah ini, jadi pendidikan itu hanya usaha, tapi usahanya harus terencana dan tidak boleh spontan, harus sadar. Yang penting di dalam pendidikan itu adalah suasana belajar, mau di kelas, mau di kebun, mau di sawah, boleh aja. Tapi proses pembelajaran itu bisa mengembangkan kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, bangsa, dan negara. Sehingga kalau dikemas di slide ketiga, apa sih sebetulnya yang disebut dengan sukses pendidikan? Disebut sukses kalau orang itu taat kepada Allah, bertakwa. Dia berkepribadian matang. Ya, kan banyak lebih matang anaknya dari bapaknya. Ya, jadi matang itu artinya dia punya ilmu, dia punya rasa kebangsaan dan berwawasan global. Nah, keadaan sekarang kita dipaksa untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Silahkan. Slide berikutnya. Nah, ini kan kecil-kecil banget ya. Saya mau bacakan aja bahwa pembelajaran jarak jauh ini merujuk kepada surat edaran dari Mas Menteri tentang pencegahan coronavirus disease COVID-19 pada satuan pendidikan. Surat edarannya sudah ada dan insya Allah kurikulumnya juga boleh darurat,
lalu gurunya tidak diwajibkan mengambil kurikulum yang dulu atau yang darurat, bisa dibuat aja sekreatif mungkin. Dan Kemendikbud juga menyiapkan paket bagaimana menilai dan mengakses pembelajaran jarak jauh itu. Apa tugas sekolah di masa pandemi? Slide berikutnya, nomor 1 adalah proses screening kesehatan. Ini penting. Lalu screening zona. Nah, saya terpaksa tidak bisa pergi ke lab school umpamanya di Kebayoran sebab zonanya merah. Tetapi kalau saya pergi ke yang di daerah Bekasi, lab school Cibubur di Keranggan, itu zonanya masih kuning, tapi belum merah dan juga tidak hijau. Kemudian kita semuanya harus melakukan tes COVID-19. Guru karyawan yang lolos tahapan screening diberi tanda. Lalu sosialisasi adanya virtual. Lalu diatur waktunya. Anak-anak kan belajar dari rumah tuh. Dia bisa jenuh kalau terus-menerus di rumah. Siapa yang mengawasi? Orang tuanya dua-duanya kerja. Dia diawasi oleh pembantu yang mungkin harus turun tangan juga. Nah, karena itu kita menghadapi beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Mas, saya boleh dong, muka saya nggak usah ditunjukin, tetapi yang ditunjukin itu slide-nya aja digedein. Baik, Pak. Iya, aku juga udah tua lah, nggak enak dilihat-lihat. Siapa? Ya, lah iya dong, buka dong, gedein dong. Oke, sebentar Pak. Silakan Pak. Nah, masa tugas itu tadi saya sudah bincangkan. Nah, sekarang metode online ini apa? Ya, kita mempunyai beberapa masalah di slide 6. Yaitu keterbatasan penguasaan teknologi dan informasi. Tidak semua guru paham teknologi, tidak semua murid. Dan sarana prasarananya juga mungkin tidak memadai, akses internetnya juga terbatas, kurang siapnya penyediaan anggaran untuk ini. Itu sebabnya saya mengatakan dampak ya terhadap peserta didik. Tapi saya mau bicarakan dampak positifnya. Banyak sekali situs di slide 7 ya yang belajar online yang dapat diakses oleh peserta didik sehingga membantu memudahkan mereka memperdalam materi. Maraknya webinar via Zoom, lalu didampingi dan dipantau langsung oleh orang tua. Kalau ada orang tuanya, kalau nggak ada, dia mungkin sendirian di rumah dengan pembantu. Jadi harus diatur organisasi di rumah tangganya itu. Bertambahnya wawasan peserta didik atas proses pembelajaran jarak jauh. Nah, dampak negatifnya, ya, slide 8. Batal, ujian nasional nggak ada, ya, dan itu sudah diputuskan. Tidak semua peserta didik itu memiliki smartphone untuk melakukan belajar online. Wilayah yang jauh dari pusat kota sangat terganggu oleh jaringan. Tidak semua wilayahnya itu bisa menjaring. Penilaian hasil proses pembelajaran mencakup seluruh aspek tentu tidak bisa. Hilang kesempatan untuk bersosialisasi. Sebab anak-anak itu kan senang berteman. Nah, dengan adanya keadaan sekarang ini, dia bertemannya itu ya online juga. Tapi tidak bisa seperti berteman
bertatap muka, bermain, terutama untuk anak SD. Nah, tidak semua peserta didik dapat belajar dengan efektif seperti di sekolah. Nah, langkah strategis yang harus dilakukan di slide 9 untuk solusi bagi dunia pendidikan di Indonesia, apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, yaitu mengalokasikan anggaran, ya, untuk menghadapi penganggaran dalam menghadapi COVID-19. Harus segera dilaksanakan. Sekolah, ya, berbagai lembaga sekolah, guru-guru, apakah guru-guru dari rumah atau dari sekolah, silahkan. Ya, lalu orang tua sebagai pendidik utama di rumah. Tapi pegangan kita di dalam melaksanakan ini, nomor 1 di slide 10 adalah disiplin. Harus disiplin. Ya, ada tanggung jawab, keteraturan, slide 10, lalu keterikatan dan kemampuan. Di slide 11, ya, semua harus dilakukan dengan semangat. Semangat juang, berani menyatakan sesuatu, lalu tekun, tidak boleh menyerah, tahan cobaan, ya. Dan yang terakhir, tentu kita harus di struktur C tentang hierarki itu ada mata rantai peraturan, ya. Lalu ada kerjasama. Nomor 5 taat dan nomor 6 saling memperhatikan, care and share. Dengan demikian akan akan menghasilkan 21 nilai karakter. Ini menurut penelitian, bukan pendapat saya. Yaitu nomor 1 yakin kepada Allah, semangat kerja keras, berpikiran luas, berusaha untuk sanggup bekerja, optimis, bersih, berani, bersedia meminta maaf dan memberi, toleran, penolong, 11, kreatif, imajinatif, mandiri, mau belajar dan berpikir ilmiah, ajak, konsisten memakai nalar, halus, sopan, dapat dipercaya, lalu berikhtiar dan tawakal kepada Allah. Saya mengusulkan supaya 5 potensi kecerdasan itu dikembangkan oleh kita. Yaitu yang pertama di slide 15, kecerdasan spiritual, kecerdasan akal, yang kanan atas jasmani, perasaan, potensi sosial. Saya selalu bilang sama anak-anak, begini ini tangan saya. Halo, lihat kan tangan saya? Kuatkan imanku. Ayo dong ikutin, kuatkan imanku. Halo. Ya, Prof. Kuatkan imanku. Kuatkan imanku. Haluskan perasaanku. Haluskan perasaanku. Cerdaskan akalku. Cerdaskan akalku. Sehatkan badanku. Sehatkan badanku. Eratkan silaturahmiku. Eratkan silaturahmi. Dengan demikian maka akan dengan demikian kita akan punya sikap yang stabil, ya. Slide berikutnya yang slide 16 yaitu bersemangat, gembira, hangat. Slide 16 ya ini. Kita akan bersikap stabil. Kita tidak akan mempunyai sikap-sikap yang tidak stabil. Murung, tegang, sedih, putus asa, marah-marah itu nggak ada. Ya. Jadi guru, orang tua, pembantu rumah tangga, editor-editor, semuanya semangat, gembira, hangat, ya, berhati benar dan sejuk. Pimpinan redaksi, semuanya semangat, ya. Jadi begitu. Jadi nanti di slide 17 akan ada keseimbangan antara akal yang benar, perasaan yang enak, dan iman yang halal. Sebagai penutup, maka kita akan insya Allah, namanya juga usaha ya. Jadi kita akan punya watak yang akan kita kembangkan di slide terakhir, yaitu takwa,
fleksibel, keterbukaan, ketegasan, berencana, mandiri, toleransi, disiplin, berani ambil risiko, sportif, setia kawan, integritas, dan masa depan. Merdeka! Merdeka, bro. Merdeka, hidup Indonesia! Hidup Indonesia, bro. Merdeka, bro. Merdeka, hidup editor-editor! Hidup pimpinan redaksi! Aduh, ya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Arief, tadi sudah ditutup, tapi terakhir nih Prof, ada mungkin yang ingin ditambahkan atau disampaikan Prof? Yang mau disampaikan? Ya, ada lagi mungkin Prof? Nggak ada, udah Oke. cukup. Baik, Ya, siap. yang Semoga- kita harus dengar ini sekarang adalah Mbak Retno, Mbak Irna, dan teman-teman yang lain-lain, Ya. guru-guru, mungkin ada yang ikut serta sekarang, murid dari Cilacap, ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua saja televisi dan radio yang membuat liputan-liputan pendidikan untuk tidak mundur dengan adanya COVID-19 ini ya. Semangat ini ya Prof ya. Tapi mohon maaf kalau di tempat umum harus pakai masker. Betul. Tapi kalau sendiri-sendiri enggak. Ya, kan Donald Trump itu enggak pakai masker tuh. Padahal ngumpul-ngumpul. Baik. Jangan kita Jangan. pakai masker. Ya, Prof. Ikuti pemerintah Republik Indonesia. Siap. Ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Arief. Boleh kita kasih tepuk tangan ya. Bareng banget buat Prof. Arief tadi penjelasannya sangat komprehensif dan tadi udah dijelasin juga apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19 dalam rangka tetap memastikan bahwa murid tetap bisa belajar, guru tetap bisa mengajar. Tadi udah dijelasin secara panjang lebar oleh Prof. Arief. Tapi salah satu pesan yang penting juga adalah tadi mengembangkan 5 potensi kecerdasan sehingga nantinya walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang serba terbatas, tapi kita tetap bisa memiliki anak-anak gitu, siswa-siswa yang nantinya tetap cerdas, tetap tawakal, nggak ngurung gitu kan, tetap semangat dan kita bisa keluar dari situasi pandemi ini dengan sehat dan happy. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Prof. Arief. Nah sekarang saya mau ke Mbak Eno dan Mbak Irna. Mbak Eno, Mbak Irna masih bareng sama Ito? Siap. Ada usul. Iya Prof. Ada usul. Masih bisa dengar nggak? Iya bisa Prof. Ya, jadi saya pikir kita juga harus memperhatikan teman-teman yang tidak bisa mendengar. Ya. Jadi yang memakai bahasa isyarat gitu loh. Iya Pak. Ya, itu penting sekali sebab teman-teman yang tidak bisa mendengar, dia harus memerlukan suatu penjelasan yang memakai bahasa isyarat. Ya, Ya Prof. ini Siap. usul aja usul. Ya. Siap. Usul ditampung Prof. Thank you banget. Terima kasih Prof sudah diingatkan. Jadi ya termasuk juga teman-teman disabilitas, maksudnya Profesor Arief ya, tetap mendapatkan akses untuk bisa mendapatkan pendidikan dan juga informasi di media, begitu kira-kira. Siap. Nah, Mbak Eno, Mbak Irna masih bareng sama Ito? Iya, itu. Masih itu. Nah, ini kalau dari SCTV, Indosiar maupun liputan6.com sendiri dalam peliputannya soal pendidikan terutama di tengah pandemi COVID-19, mungkin bisa ke Mbak Eno dulu. Menemukan nggak Mbak kasus-kasus seperti yang tadi sempat kita putar di VT awal di mana ada kesulitan, tapi tetap ada usaha yang sangat luar biasa baik dari guru maupun dari murid gitu Mbak di daerah? Ya, oke, makasih Mas Ito. Halo Mbak Irna dan juga Prof. Arief. Kami sih tadi mengapresiasi ya penjelasan Prof. Arief ya. Banyak sekali ternyata upaya pemerintah yang tadi sudah disampaikan untuk memberikan kelonggaran kurikulum, kemudian menyemangati para guru dan siswa, memperhatikan pendidikan untuk siswa difabel, dan yang ada di catatan kami juga itu mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan siswa atau mahasiswa untuk meminta penundaan atau cicilan SPP nih Mas Ito. Ya. Juga yang kita sering dengar juga memberikan bantuan kuota data internet ya untuk memfasilitasi PJJ ini. Memang sih
kurang dari sebulan ya, kira-kira sejak diumumkan kasus pertama COVID di Indonesia, sekolah dan perguruan tinggi langsung beralih ke pembelajaran online, dan pergeseran mendadak ini kan memang mau nggak mau melahirkan berbagai tantangan baik bagi siswa, guru, dan juga orang tua loh ya Mas Ito ya, yang banyak sekali cukup gundah gitu ya. Mungkin ada yang stres ngeliatin anaknya, oh tugasnya kok banyak sekali. Ada juga yang sibuk ikutan ngerjain tugas anaknya gitu ya. Nah memang kami di SCTV dan Indosiar cukup banyak menyoroti tentang berbagai tantangan ini, khususnya yang terkait dengan infrastruktur digital ya. Seperti yang tadi Pak diputar paketnya di awal diskusi kita ini, khususnya di daerah terpencil yang susah sinyal gitu ya. Kemudian selain susah sinyal, siswa dari keluarga yang berpenghasilan rendah gitu ya, ini juga kesulitan selain akses ke data atau kuota tadi, juga akses ke perangkat PJJ seperti laptop atau smartphone gitu. Nah ada juga waktu itu kisah di awal-awal pandemi itu Mas, seorang guru nih di Madura yang harus mendatangi siswanya satu persatu untuk mengajar karena siswanya tidak memiliki akses internet dan smartphone. Nah kemudian ada juga tantangan untuk beradaptasi dengan pola belajar yang baru. Jadi ini mungkin kaitannya dengan guru-guru yang mungkin ada yang cepat ya adaptasinya, tapi ada juga yang agak gaptek gitu ya. Kemudian siswa ada yang mungkin rajin dan semangat, tapi ada yang jadi kurang disiplin atau yang jadi bosen nih gitu. Karena mungkin tadi ya nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu guru. Nah termasuk kalau kita lihat kemarin ya Mbak Erna waktu demonstrasi RUU Cipta Kerja gitu, waktu hari Selasa 13 Oktober lalu, itu beberapa siswa SMK itu mengaku ikut demo karena bosen dengan PJJ gitu. Nah kemudian ada kasus yang terjadi kemarin nih Mas Ito. Ini di Goa, Sulawesi Selatan, ini ada seorang siswa, ini kelas 2 SMA. Ini mengakhiri hidup dengan meminum racun tikus ya. Ini diduga akibat stres. Karena sebelum meninggal, dia sempat bikin video ya Mbak, kalau nggak salah ya Mbak ya? Mengeluh banyak tugas sekolah online dan sementara sinyal di daerahnya tempat tinggalnya itu jelek gitu jaringan internetnya gitu. Jadi mungkin stres dan frustrasi gitu ya. Tapi ini diduga. Jadi mungkin kita harus pantau lagi sih maksudnya apakah benar sebabnya karena itu, nanti kita lihat penyelidikannya. Tapi mungkin ini bisa menjadi concern untuk kita semua dan mencari salah satu mungkin antisipasi atau jalan keluarnya gitu. Mungkin itu dulu kali ya. Siap. Betul, memang ini bahkan tadi, kalau nggak salah tadi malam atau tadi pagi sih, memang baru aku lihat juga Mbak beritanya bahwa miris banget sih. Walaupun memang masih diduga ya Mbak, karena memang ada satu buah video yang sempat publish sebelum anak ini akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi intinya memang jika betul itu menjadi salah satu penyebabnya, artinya ini masalah yang serius banget ya Mbak, gitu. Bukan hanya dampaknya bagi nilainya aja, akademiknya aja, tapi juga tentu psikologisnya juga kena banget ya Mbak Eno ya. Nanti kita bahas Mbak bagian itu, tapi aku mau ke Mbak Irna dulu. Mbak Irna, kalau liputanam.com sendiri, ini gimana Mbak melihatnya? Apakah memang fenomena-fenomenanya sama atau ada hal lain yang dilihat tentang pembelajaran jarak jauh ini Mbak Irna? Oke, terima kasih Ito. Tadi kita sudah mendengar penjelasan Prof. Arief. Jadi di tengah keterbatasan ini, terima kasih Prof. sudah memberikan semangat yang luar biasa bagi semua peserta didik dan bagi kami juga gitu ya. Sebagai media tentu kami lebih mengkritisi apa yang dikatakan oleh Prof. Arief tadi ya Prof ya. Jadi dari catatan liputanam.com itu ada 3 hal yang sangat terlihat di masa pendidikan era pandemi ini. Pertama adalah kesenjangan infrastruktur, kedua kesenjangan digital, ketiga kesenjangan pendampingan ya. Nah itu terlihat nyata dari dulu kan pemerintah sudah mulai memikirkan bagaimana kalau misalnya Indonesia itu melakukan pembelajaran jarak jauh gitu. Dan itu tidak pernah terjadi. Ketika ada COVID, ini kita seperti dipaksa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tapi dari 7 bulan yang kita pelajari, ternyata kelihatan sekali kok kesenjangan-kesenjangan tadi. Yang tentunya pemerintah juga sudah memberikan bantuan, baik itu kuota, kemudian handphone, kemudian
dari sisi pendampingan kita yang melihat ada banyak sekali orang tua yang tidak sanggup, bukan tidak sanggup ya, tidak mampu melakukan pendampingan ke anak muridnya. Bisa jadi karena pengetahuan dia yang juga tidak pas gitu. Bisa jadi juga tadi ya ada kasus-kasus anak yang bunuh diri, itu kan kasihan ya. Itu karena dia juga tidak ada pendampingan, dia harus belajar sendiri, apa-apa sendiri, memutuskan sendiri. Nah, ini ada sisi positif dan sisi negatifnya dari pembelajaran jarak jauh ini. Jadi sisi positifnya itu tadi benar yang kata Prof. Ari bilang tadi, siswa jadi lebih kreatif, siswa jadi lebih inovatif gitu. Tapi ada sisi-sisi lain yang mereka seperti kok dipaksa terus belajar dalam jangka waktu yang lama tanpa teman, tanpa pendampingan, mungkin orang tuanya bekerja, tidak hanya bekerja di kantoran, ya, mungkin juga orang tuanya bekerja di kebun, nelayan, atau jadi mereka harus benar-benar sendiri. Ini yang kita anggap pendampingan ini jadi faktor penting. Jadi jangan ada lagi nanti kasus-kasus bunuh diri, orang tua saking keselnya memukul anaknya sampai meninggal. Nah ini yang kita lihat harus jadi perhatian dari pemerintah. Nah, kita melihat apakah ini bisa dilakukan secara permanen pembelajaran jarak jauh ini sampai menunggu COVID-nya selesai. Ya, kita harus melihat ini apakah 3 hal kesenjangan tadi itu sudah bisa diatasi oleh pemerintah. Sepanjang 3 kesenjangan tadi belum bisa teratasi, ya akan terjadi ya seperti ini. Tadi Profesor juga tadi mengatakan bahwa untuk masa pandemi ini kita tidak perlu dulu melakukan penilaian yang ideal ya Dok ya, Prof ya gitu. Jadi tidak perlu lagi ada UN segala macam ya. Kita setuju gitu. Itu dalam kondisi seperti sekarang aja banyak anak murid yang mengalami psikologisnya itu terganggu, apalagi kalau mereka misalnya harus melakukan UN, itu mungkin sangat berat ya. Jadi kita sih berharap pendidikan Indonesia ini memang yang pendidikan yang dibutuhkan ke depannya gitu loh. Jadi kayak sekarang itu kan kita tidak tahu ya bagaimana anak-anak SMA rebutan masuk perguruan tinggi, jumlah sekolah SMA-nya sekian, jumlah perguruan tingginya sekian, itu kan sangat jadi perebutan untuk masuk ke kampusnya itu sangat tinggi gitu loh. Kemudian tapi kita tidak tahu apakah ketika mereka lulus kuliah, lulus SMA, lulus SMP gitu, mereka sudah sesuai gitu loh kebutuhan oleh negara itu. Jadi misalnya anak lulusan SMA kalau nggak kuliah ngapain, anak lulusan SMK kalau nggak kuliah ngapain, itu juga harus dipikirkan. Jadi kita melihat belum ideal. Sebagai media kami melihat ya bertahun-tahun kita melakukan peliputan, melakukan pengawasan, melakukan kritikan juga kepada pemerintah. Memang pendidikan Indonesia itu belum ideal gitu, dan kita berharap ke depan pemerintahan yang sekarang maupun masukan-masukan yang bagus sekali dari Prof. Arif yang memang sudah panjang sekali ini jam terbangnya di dunia pendidikan, itu bisa menjadi masukanlah buat idealnya pendidikan Indonesia ini. Karena kita lihat gini toh, sekalipun itu pendidikan vokasi itu juga belum memberikan jawaban atas kebutuhan negara gitu loh. Karena kita lihat jumlah pengangguran dari SMK itu lebih tinggi daripada yang SMA. Jadi kalau SMK itu jumlah penganggurannya sekitar 11%, SMA 9%. Padahal harusnya untuk vokasi kan lebih rendah gitu, tapi itu tidak terjadi. Jadi kita berharap dari pembelajaran jarak jauh ini pemerintah bisa mengevaluasi apa kesenjangan-kesenjangan yang terjadi selama ini, sehingga 68 juta siswa didik yang mengikuti pelajaran daring ini juga tidak sia-sia waktunya mengikuti pelajaran jarak jauh ini gitu. Itu dulu sih Pak. Oke. Artinya memang liputan6.com melihat memang belum ideal, namun belum idealnya bukan hanya semenjak pandemi aja ya Mbak, tapi sebelum pandemi memang ada hal-hal yang belum on track begitu kira-kira, dan kemudian ketika pandemi terjadi
kita seperti dipaksa dan makin kelihatan ada beberapa hal yang sebenarnya juga nggak ideal gitu dengan situasi yang nggak ideal ini. Kira-kira gitu ya Mbak Irna ya? Iya, itu yang selalu kita jadi sorotan ya. Media itu kan kita sorotinya ya kepentingan publik, terutama untuk pendidikan, kesehatan gitu, kemudian untuk kegiatan sosial. Ya, jadi pendidikan ini jadi fokus kita sekali karena kan mereka ini adalah generasi yang akan meneruskan orang-orang yang sekarang ada gitu. Jadi benar-benar kita ngelihat pendidikan tuh harus benar-benar didesain untuk kebutuhan bangsa ini. Jadi sesuai dengan kebutuhan bangsa ini tuh pengennya seperti apa sih gitu loh. Betul. Apakah gitu. Karena kita juga kadang-kadang Mas Menteri memang sangat pintar gitu ya, sangat sangat teknologinya sangat maju sekali gitu loh. Tapi kadang-kadang pemerintah juga lupa bahwa sudah saatnya kita memberikan pelajaran itu muatan-muatan lokal. Jadi semua sekarang kan pelajaran dijadikan satu berdasarkan pemerintah pusat gitu. Jadi daerah itu seperti tidak ada peluang untuk memberikan muatan lokal. Misal 6 jam belajar gitu. 6 jam belajar itu ya semua pelajarannya ya pelajaran menghafal, berhitung, membaca gitu. Jadi tidak ada pelajaran yang seperti praktek gitu yang membuat anak-anak tuh juga senang gitu. Oh iya, saya sukanya kan menari. Jadi suatu saat menari ini bisa saya pakai untuk mata pencarian hidup saya. Saya suka menyanyi kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi jangan lagi minatnya ya Mbak ya, minat anaknya ini yang mungkin belum lebih digarap gitu kayaknya ya. Itu yang harusnya digarap gitu. Jadi kayak kalau misalnya sering sekali orang mengatakan Finlandia menjadi contoh yang paling bagus untuk pendidikan. Ya, kalau kita baca sih memang benar ya, Finlandia itu misal dari 9 jam pelajaran, 3 jamnya yang hanya untuk yang benar-benar harus dipelajari gitu. Tapi sisanya mereka dibebaskan gitu. Dan terutama yang muatan-muatan lokal itu yang harus sudah mulai diangkat. Karena trennya sekarang itu tidak lagi kita bisa semuanya itu berdasarkan pemerintah pusat itu sudah tidak bisa lagi. Hanya untuk pelajaran-pelajaran tertentu yang memang bisa diatur lah gitu. Misalnya untuk matematika, bagaimana semua orang harus bisa matematika. Bahasa Inggris mungkin yang bahasa Indonesia. Iya betul, itu sih toh. Oke. Baik, ini selain sisi yang tadi udah kita perbincangkan, artinya tadi Mbak Erna udah sempat mention ada 3 hal yang menjadi kesenjangan, yaitu kesenjangan infrastruktur, digital, dan pendampingan. Tapi selain itu, masalah lain yang juga dihadapi ketika pembelajaran jarak jauh, saya ingin kembali ke sisi psikologis dari masyarakat. Tapi sebelumnya mungkin Pak Arief nih, mungkin ada yang ingin disampaikan. Halo Prof. Arief. Halo. Ya, silakan Prof. Ya, saya betul-betul belajar nih dari Mbak Retno, dari Mbak Irna. Saya nggak tahu ya bagaimana kok editor itu bisa ya menangkap persoalan-persoalan dan tajam sekali. Saya ingin menyampaikan kalau bicara tentang Republik Indonesia ini, kita mempunyai 51 juta anak. Jadi memang berat loh. Lalu gurunya itu hanya 2,7 juta guru. Nah, saya tadi teringatkan oleh Mbak Retno dan Mbak Irna masalah dampak psikologis. Ya. Nah, kalau kita bicara dampak psikologis, maka di dalam perbincangan kita ini mungkin harus ada seorang psikolog ya, bagaimana menghadapi stres, bagaimana menghadapi kejenuhan gitu ya. Saya sendiri ya, kalau di rumah begitu, lalu menghadapi kegiatan di rumah terus-menerus, dan ini sudah hampir 6 bulan, 7 bulan, itu memang luar biasa jenuhnya. Jadi kadang-kadang harus mencari kegiatan-kegiatan yang bervariasi, yang menghilangkan satu, kebosanan. Kedua, supaya kita tidak menjadi frustrasi. Nah, lain kali di dalam potret pendidikan Indonesia di masa pandemi, ruang editor ini, saya mengusulkan
seorang psikolog begitu. Baik. Untuk berbicara dari sisi ilmu psikologi. Baik. Nah, tetapi kalau boleh saya memberi masukan. Jadi begini, supaya tidak jenuh itu jangan terlalu lama. Ya, jangan terlalu lama. Anak-anak itu dari mulai SD, SMP, SMA itu mempunyai kekuatan untuk berpikir itu ada batas waktunya gitu. Nah, yang paling menarik adalah guru maupun kepala sekolah maupun orang tua yang paham bahwa tiap anak itu lama berkonsentrasinya itu berbeda-beda. Satu, soal waktu jangan terlalu lama. Nomor dua, yang penting harus ada variasi. Ya, saya selalu kalau sudah orang jenuh, saya bernyanyi, ya. Saya nyanyi aja, tapi nyanyiannya jangan lagu-lagu yang mereka sudah tahu. Kita nyanyikan Indonesia keren-keren, beken-beken, dari Sabang sampai Pandaan sampai ke Irian Jaya, semua orang pada pengen Indonesia paling keren. Wah, semangatnya Prof Arif ini luar biasa nih. Siap, Jadi Prof. harus pakai nyanyi. Kalau udah nyanyi, mereka anak-anak itu, Pak, boleh nggak gambar? Ya, boleh. Jadi selama mereka melakukan pengembangan-pengembangan yang tidak merugikan dirinya. Apa yang merugikan diri mereka? Ya, saya terus terang aja, kalau saya lihat cucu saya yang kebetulan tinggal di rumah, saya lihat kiri kanan begitu. Yang dibuka oleh mereka itu hal-hal yang saya nggak paham tuh. Apa tuh Prof contohnya, Prof? Hah? Apa contohnya, Prof? Contohnya? Iya. Salah satu contohnya yang aku sama sekali nggak ngerti itu dia membuka masalah internet dari Inggris. Allah, kok bisa ya ada hubungan dengan Inggris? Nggak taunya hubungan dengan teman-temannya ada di Australia, chatting begitu. Iya. Kalau kita mengambil contoh dari negara kayak Finlandia, kita harus hati-hati. Finlandia itu negaranya kecil. Kalau Indonesia ini negaranya itu 30.000 pulau, la ilaha illallah, Sumatera sampai ke Papua. Dan kita belum selesai loh. Masalah keamanan seperti di Papua kemarin itu kan belum beres. Baik. Tetapi kita tidak boleh mundur. Betul. Maju terus ya, Prof ya. Maju terus ya, Prof ya. Harus terus ya. Iya, saya pikir media ini mempunyai peran. Ya. Kalau di UNESCO ya itu kan ada 4 bidang. Bidang pendidikan, bidang ilmu pengetahuan, lalu bidang kebudayaan, yang keempat media. Dan media ini oleh UNESCO dikatakan the driver, pengemudi, and the enabler, orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk memungkinkan to have a program of sustainable development untuk bisa menjalankan yaitu pembangunan yang berkelanjutan, bukan hanya untuk besok. Jadi kalau sekarang ini orang-orang udah jenuh sama kita lebih baik berhenti. Ya. Tapi saya minta tolong betul sama teman-teman editor, ya, umpamanya teman-teman dari SCTV, dari Indosiar, dari TVRI, pokoknya dari semua itu, ya, supaya turun tangan sekarang ini. Kalau boleh, aku meminta dengan hormat
ya, I'm begging dalam bahasa Inggrisnya, itu minta-minta sama teman-teman editor, bagaimana caranya ini, ya, supaya jangan merasa dipaksa pembelajaran jauh itu. Well noted, Prof. Terima kasih, Prof. Arief. Ya, singkatnya. Media memiliki peran penting. Ya, baik. Siap. Terima kasih, Prof. Arief. Well noted, dan mudah-mudahan ini bisa jadi message untuk kita yang kita sampaikan ke masyarakat. Prof. Arief, terima kasih atas waktunya. Mbak Eno, terima kasih atas waktunya. Mbak Irna, terima kasih atas waktunya dan informasinya. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat untuk para penonton hari ini dan juga ke depannya. Sampai jumpa lagi, Prof, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ya, obrolan kita dengan Prof. Arief Rahman, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, lalu ada Mbak Retno Pinasti, Pemret SCTV dan Indosiar, serta Irna Gustiawati, Pemret dari Liputan6.com. Nah, setelah ini saya masih punya 2 narasumber lain yang akan tetap ngomongin tentang pendidikan, tapi pendidikan yang mungkin sisinya agak berbeda, tentang artis dan juga tentang agama. Tapi sebelum kita ke situ, kita lihat dulu VT berikut ini. Lucu banget ya ngeliatin Gempi ya, saya sih nggak tahan kalau ngeliatin Gempi, seru banget. Tapi kalau ngomongin tentang artis, anak-anak, ini memang menarik ya, karena sedikit share, mungkin saya ada keponakan di rumah, ya emang kalau belajar tuh emang harus harus dicari cara supaya anak-anak ini nggak bosen. Nah, salah satu cara mungkin tadi disampaikan oleh Prof. Arief ya, berhenti sebentar lalu dicari distraction-nya, bisa nyanyi, bisa gambar, bisa mungkin makan sebentar baru lanjut lagi. Nah, coba kita lihat nih kalau misalkan artis-artis gitu atau dari pandangan Pemret-Pemret lain seperti apa. Ada 2 narasumber saya yang sudah hadir juga. Yang pertama ada Mbak Eliana Mayasari atau Mbak Mae, pimpinan redaksi dari kapanlagi.com. Halo Mbak Mae. Mbak Mae. Halo? Oke, sebelum ke Mbak Mae, saya mau panggil dulu narsum saya yang kedua, ada Mas Ismoko Wijaya, pimpinan redaksi dari dream.co.id. Hai Mas Is. Halo Om Ito, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Is? Alhamdulillah sehat-sehat Om Ito, sehat-sehat ya semua tim di sana. Amin, sehat-sehat semua tim di sini. Coba saya mau nyapa Mbak Mae dulu, udah gabung belum nih? Halo Mbak Mae. Halo Ito, sudah ya? Ya, Sudah, halo. Mbak Mae sehat? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Mas Is, aku mau ke Mbak Mae bentar, boleh ya Mas Is ya? Mbak Mae, tadi kita sempat lihat satu VT tentang anak-anak artis belajar online, alias mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ini keseruannya kayak apa sih Mbak kalau dilihat dari kapanlagi.com, Mbak Mae? Ya, mungkin agak berbeda sedikit ya itu dari yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Eno atau Mbak Irna gitu. Kalau untuk di Kapan Lagi kan memang kami berfokusnya lebih kepada berita-berita di dunia hiburan gitu ya. Jadi selama pandemi ini ternyata pembaca-pembacanya Kapan Lagi atau alias fans-fansnya artis ini juga kepo nih dengan gimana sih belajarnya anak-anak artis ini di rumah gitu. Apakah mereka mengalami kesulitan yang sama gitu dengan para fans yang ada di rumah gitu. Nah, ini sering sekali para artis ini mereka sharing gitu kegiatannya mereka sama anak-anaknya di sosial media gitu. Kadang di YouTube juga mereka akan bikin semacam vlog dengan anak-anaknya yang isinya mendokumentasikan kegiatan anak-anaknya belajar gitu. Nah, ternyata setelah kita lihat bersama kegiatannya ternyata juga sama aja kok gitu. Artinya anak-anak ini juga diharuskan berada di rumah, kemudian interaksi dengan teman dan guru juga lewat virtual gitu kan ya, dan orang-orang tuanya mereka yang notabene adalah artis juga tetap mendampingi mereka selama belajar mengajar di rumah. Karena kan kebetulan juga orang tua ini juga yang artis-artis ini kan juga kegiatannya berkurang gitu kan ya. Sekarang lebih banyak di rumah, kemudian acara-acara program TV, acara-acara yang memang mengharuskan mereka untuk keluar rumah jauh berkurang. Kemudian juga acara-acara yang melibatkan mereka juga lebih banyak diadakan secara virtual gitu kan. Jadi pastinya mereka juga di rumah, kemudian mendampingi anak-anaknya juga gitu. Nah, terus juga yang jadi menarik, apakah mereka kesulitan sih dengan dengan proses pembelajaran ini gitu? Ternyata juga ada yang merasa kesulitan gitu. Jadi seperti kita semua kan ya kalau di rumah kadang ada yang ya hari-hari yang biasa saja, artinya kita masih bisa mendampingi, terutama anak-anak yang kecil yang memang pelajarannya belum terlalu susah gitu. Tapi juga ternyata
orang tua yang kesulitan, dan ini juga sama dengan yang dialami oleh artis-artis. Salah satu contohnya kemarin tuh sempat ada Ernest Prakasa juga sempat sampai harus memutuskan untuk memindahkan anaknya untuk dari belajar secara online di sekolah biasa menjadi homeschooling gitu. Alasannya cukup masuk akal sih, artinya cukup ini juga karena si Ernest cerita bahwa anaknya ini tidak suka menggunakan gadget gitu. Anaknya masih kecil, masih 5 tahun, tidak suka menggunakan gadget gitu. Jadi dia lebih memilih untuk berkegiatan yang lain di rumah. Dan untuk mencari solusi dari itu, Ernest kemudian memutuskan untuk homeschooling saja sehingga anaknya bisa berkegiatan dengan guru yang di rumah gitu. Dia punya kegiatan yang lain yang tidak harus mengharuskan dia untuk virtual secara langsung. Gitu. Juga ada Melanie Ricardo juga sempat begitu gitu kan ya, tapi agak berbeda sendiri karena alasan untuk yang disampaikan oleh Melanie adalah karena anak ini lebih suka dengan belajar modeling, belajar membuat konten secara online gitu kan ya. Jadi ketika dia bawa menjadi homeschooling, yang dia pelajari lebih ke arah itu gitu. Tidak seperti anak-anak yang lain yang belajar pelajaran reguler gitu. Jadi ya sebenarnya sama-sama aja sih gitu kan. Semua orang juga sempat harus beradaptasi lebih gitu dengan sistem pendidikan ini gitu. Menarik memang kalau ngomongin tentang artis-artis ini gitu ya, karena kita kadang-kadang melihatnya mungkin menjadi inspirasi gitu. Oh, kalau misalkan anaknya ini aja bisa, mungkin saya bisa mencoba gitu kan. Tadi saat video yang kita lihat emang bapak ibunya mendampingi, betul kata Mbak Maya, artis-artis ini ikutan mendampingi, dan mungkin ini juga bisa jadi inspirasi untuk orang tua di rumah ya Mbak Maya gitu. Kalau misalkan anaknya belajar, benar-benar harus didampingi gitu, karena pendampingan itu juga nggak kalah penting ya Mbak dalam proses pembelajaran jarak jauh ini ya Mbak Maya ya. Betul. Artinya para artis ini juga yang dengan mereka sebut kegiatannya juga mereka masih berusaha untuk mendampingi gitu. Karena memang siapa lagi kalau bukan orang tua gitu yang memang harus mendampingi anaknya di masa seperti ini gitu kan. Tidak ada guru, tidak ada teman yang di rumah yang bisa interaksi dengan mereka. Nah, ini dari kapanlagi.com Muda, saya mau ke Mas Ismoko dulu Mbak Maya, boleh ya? Mas Is, ini gimana Dream melihat pembelajaran jarak jauh ini? Pembaca Dream melihatnya seperti apa atau respon mereka seperti apa sih Mas Is? Halo? Mas Ismoko? Mas Ismoko? Mas Tito. Ya, siap. Silakan Mas Is, gimana? Dream melihatnya seperti apa atau respon pembaca Dream tentang fenomena pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini seperti apa Mas Is? Iya, sebenarnya kita semua memang dihadapi pada pilihan yang tidak ideal ya. Jadi siapa yang menyangka 2020 ini ada ujian berat COVID-19 ini ya kan. Seperti disampaikan Pak Prof. Arief tadi, kita tidak bisa ada postur yang ideal untuk menghadapi masalah seperti ini gitu. Pendidikan aja kurikulum darurat sudah dikeluarkan sama Pak Menteri. Nah, begitu juga di lingkungan pesantren. Beberapa di Jawa Barat memang ada yang disebut klaster pesantren ya, tapi dari Kementerian Agama dan Dirjen Pendidikan Islam itu menyarankan protokol ketat di lingkungan santri. Santri itu pendidikan yang unik ya, karena memang mereka boarding school setiap hari di sana, interaksi di sana, sosialisasi sama teman-teman di sana gitu ya. Jadi memang ada pilihannya dipulangkan atau menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Maka itu ada beberapa pondok yang menerapkan mengisolasi dengan ketat. Jadi ada dari mereka yang tidak dipulangkan. Tapi balik lagi memang postur ideal untuk pendidikan di masa pandemi, saya pikir apa yang dilakukan pemerintah ya, upaya pemerintah saat ini kita patut apresiasi ya. Karena semua lini saya pikir ya, nggak cuma pendidikan, perlu melakukan adaptasi baru untuk kebiasaan baru di sektornya masing-masing, termasuk pendidikan. Seperti disampaikan tadi, ada dampak psikologis pendidikan di rumah gitu. Ada, mudah-mudahan tidak benar ya, ada yang bunuh diri, kemudian ada yang stres, ada orang anak dipukulin sama orang tuanya gitu kan. Memang juga banyak gimmick-gimmick yang lucu, yang viral juga, tapi itu cerminan dari apa yang terjadi di masa pandemi ini untuk pendidikan kita. Tapi saya pikir ada survei menarik yang dikeluarkan lembaga survei Saiful Mujani ya, soal pendidikan di selama pandemi. Menurut saya ini cerminan kondisi sekarang. Jadi survei yang digelar Agustus itu sebutkan 92% ya, siswa dan mahasiswa Indonesia itu mengalami kendala selama PJJ.
Nah, kemudian 24%. Artinya memang dengan kondisi ini seperti disampaikan Mbak Irna tadi kalau nggak salah ya, itu memang jadi kita terbuka gitu. Ternyata selama ini masih banyak daerah pembangunan ada yang belum rata mungkin ya, ada yang punya akses internet baik itu, ada wilayah yang sama sekali akses internetnya begitu susah, murid-murid ada yang di-pool di kantor polsek, ada yang di Skamling, jadi macam-macam. Jadi kita tahu ternyata memang daerah-daerah ini belum rata gitu, termasuk di NTT gitu yang kita gaungkan untuk MotoGP, tapi ada akses internetnya yang susah di sana. Gitu. Betul. Jadi memang ini juga perlu perhatian kita semua ya, termasuk teman-teman di media, bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah juga perlu kita apresiasi. Yuk kita sama-sama gitu, mana yang kurang, mana yang baik gitu, kita sama-sama mengkritisi supaya ini bisa berjalan dengan lancar. Saya pikir sih gitu. Oke. Ini karena waktu yang mepet banget, maaf nih Mbak Mae, Mas Is, terakhir mungkin Mbak Mae dulu apa yang ingin disampaikan atau mungkin harapan yang ingin disampaikan oleh kapanlagi.com terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini, apa yang harus lebih ditingkatkan atau apa mungkin harus diperbaiki, dan begitu juga nanti Mas Is dari Dream kira-kira seperti apa. Mbak Mae dulu, monggo silahkan Mbak. Ya mungkin agak sedikit jauh dari kapan lagi sih ya, itu karena juga tapi kami juga punya harapan yang sama gitu. Jadi paling tidak semoga kesulitan-kesulitan yang dialami oleh banyak orang di berbagai daerah itu bisa segera diselesaikan, pastinya seperti itu. Kemudian akses pembelajaran yang selama ini mungkin hanya jadi privilege beberapa pihak saja gitu kan ya, karena mereka yang punya akses saja yang mungkin bisa belajar dengan lancar, itu bisa dialami juga oleh semuanya gitu. Pastinya seperti itu. Jadi dan yang pasti yang ketiga gitu, yang sangat personal buat saya juga sebagai seorang ibu gitu kan ya, untuk semua orang tua di manapun gitu, marilah kita bersabar dulu gitu kan, karena ini bencana, tidak ada yang mau dengan kondisi seperti ini gitu kan ya. Semua pihak, baik pemerintah, sekolah, baik bahkan anak-anak kita juga semuanya sudah berusaha sebaik mungkin untuk bisa berjalan dengan normal gitu kan ya. Marilah kita bersabar gitu, nggak usah marah-marah dengan anak-anaknya gitu kan ya. Terus pendampingi mereka dengan sebaik mungkin gitu aja. Ini benar-benar curhatan ibu yang kayaknya nemenin anaknya belajar tiap hari nih guys. Jadi benar. Guys. Sabar gitu ya. Sabar dikit. Iya. Darah tinggi nanti inget gitu ya. Baik. Thank you Mas Es. Mungkin terakhir Mas Es. Iya, saya setuju Mbak Mai ya. Memang perlu pendampingan ekstra dari para orang tua gitu ya. Memang kita punya kesibukan masing-masing buat kerjaan, tapi sedikit lah kita luangin waktu buat anak di rumah untuk pendampingan ini. Karena memang kita semua nggak ada yang tahu 2020 ini ada tahun pandemi gitu. Mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari masalah ini ya teman-teman. Karena masalahnya cukup luar biasa. Itu aja sih. Baik. Tetap semangat lah teman-teman. Tetap semangat dan tetap sabar ya Mas Is ya. Pokoknya ikhtiar terus aja guys, jangan putus, sabar aja pokoknya gitu ya. Baik, Mbak Mae, Mas Is, terima kasih banyak. Sehat selalu, salam untuk teman-teman Kapan Lagi dan Dream ya. Bye guys. Terima kasih terima kasih Mas Ismoko. Oke, itu dia udah banyak banget informasi yang kita dapat guys hari ini. Terutama dalam temanya adalah potret pendidikan di masa pandemi. Tadi kita banyak banget dapat insight dari Prof. Arief tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan kemudian kita juga udah melihat ya, dan yang disampaikan oleh Mbak Irna dari liputan6.com, lalu Mbak Eno dari SCTV dan juga Indosiar, bahwa masih ditemukan beberapa masalah di tengah pembelajaran jarak jauh. Dan kemudian tadi juga menurut gue sih yang paling nyentuh dan mungkin paling relatable sama lo juga mungkin di rumah adalah dari yang disampaikan Mbak Mae gitu. Pentingnya pendampingan orang tua, betapa pentingnya orang tua harus bersabar. Oke, kerjaan banyak, tapi memang mendampingi anak itu juga menjadi salah satu hal penting dalam pendidikan. Dan disampaikan juga tadi sama Ismoko bahwa kita harus tetap sabar, tetap semangat. Semoga kita bisa keluar dari pandemi ini dan memiliki akses pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Terima kasih buat lo yang sudah menyaksikan selama 1 jam ke belakang. Kita jumpa lagi di Bincang Editor minggu depan. Saya Istiarto Sigit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hai, aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput.